Kira-kira jelas? Insya. Ya, itu yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Allah pengen ngasih tunjuk tuh ke kita tuh. Rasulullah SAW yang kekasihku telah aku lapangkan dadanya dengan syaqqu sadar, yang mana itu tidak aku berikan kepada hamba-hamba yang lain. La ilaha illallah. Ay syarahna lak ya Muhammad sadrak. Naam. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Dan kami letakkan darimu bebanmu, yang mana beban tersebut alladhi, yang mana beban tersebut anqadha dhahrak, memberatkan punggungmu. Hati-hati nih, ngertiin ayat-ayat yang begini, hati-hati. Wizir. Wizir ini kalau orang ngertiin Al-Quran buka kamus, ini bisa takut-takut artinya bisa su'ul adab sama Rasulullah SAW, bisa salah paham. Wizir itu kalau kita baca secara bahasa artinya bisa dosa. Makanya dalam hadis, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqati' min auzarihim syai' wa la taziru waziratan wizra ukhra dalam Al-Qur'an. Apa tadi? Man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat satu kebiasaan baru yang buruk, bid'ah sayyi'ah, maka apa kata Nabi? Falahu wizruha, maka dia mendapatkan dosanya. Nah, wizr artinya apa? Dosa. Wa wizru man amila biha, kemudian dapat dosa dari orang yang mengamalkannya. Terus ente bikin satu nih bid'ah sayyi'ah, gara-gara ente bikin tuh bid'ah sayyi'ah tuh, setiap orang yang ngamalin itu ngikutin ente dapat dosanya kebagian. A'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati zaman sekarang. Orang bangga, kadang asal jadi trending topik udah bangga aja. Dia gak tahu trending topik yang jelek-jelek, akhirnya orang jadi ngikutin gara-gara dia. Itu hati-hati tuh. Falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqati' min auzarihim syai'. Setiap orang yang ngamalin hal jelek itu gara-gara dia dapat semua tuh. Semua setiap ada ngamalin dosa jariah ngalir ke dia. Na'udzubillah min. Ini nih. Jadi wizir artinya bisa juga dosa. Tapi kalau kita artiin di ayat ini, wada'nan ka wizrak, dan kami letakkan darimu dosamu. Waduh, berarti Rasulullah pernah berdosa dong. Anda mau tanya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Rasulullah pernah berdosa atau tidak? Enggak, Rasulullah ma'sum. Rasulullah enggak pernah berdosa. Jangankan Rasulullah, ulama aja umatnya Nabi, Contoh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ma hamamtu bimakruh ma fa'altu makruhan qat wala hamamtu bihi. Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang ya Arhamar Rahimin, yang ngarang ya Rabbana A'tarafna, yang ngarang Salamullah ya Sada, yang ngarang kitab Sulamut Taufiq, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sahib Masilah. Itu mengatakan apa? Aku enggak pernah seumur hidupku melakukan sesuatu yang makruh. Belum, enggak sampai dosa nih, makruh doang. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala. Dilakukan dosa apa kagak? Enggak dosa, makruh. Jangankan yang dosa, ana ma fa'altu makruhan dot wala hamamtu bihi. Aku enggak pernah melakukan yang makruh. Jangankan melakukan, niat buat melakukan makruh aja enggak ada. Itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Rasulullah, ulama, pewarisnya Nabi. Nah, pewarisnya jadi model begini, enggak pernah melakukan makruh, apalagi Rasulullah. Terus nanti mau bilang Rasulullah pernah berdosa, hati-hati, jangan sembarangan ngartiin ayat, enggak begitu maksudnya. Buka dong tafsir-tafsir ulama. Wada'na anka wizrak, dan kami letakkan darimu wizrak, wizirmu. Karena enggak artikan dulu dah ke bahasa Indonesia, Anda artiin wizir langsung. Tadi wizir itu bisa diartikan beban, bisa diartikan kalau secara bahasa bisa diartikan dosa. Tapi maksudnya di ayat ini apa? Nah, di sini ada beberapa penafsiran ulama. Ini pentingnya nih kita ngaji nih biar nggak sembarangan. Ada beberapa penafsiran ulama. Di antara penafsirannya, di situ ada yang namanya dalalatul iqtida dalam ilmu usul fiqih. Satu ungkapan
nggak bisa kita pahami dengan baik kecuali kalau ada arti yang disembunyikan di situ, ada kalimat yang disembunyikan. Ya, contoh, innamal a'malu binniyat. Karena udah jelasin nih panjang lebar tuh. Innamal a'malu, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal bergantung kepada niat. Apanya nih? Apanya amal? Keberadaan amal bergantung sama niat. Kayaknya amal bisa aja tetap ada. Contoh. Ente wudu. Andai kata ente nggak pakai niat, gerakan-gerakan wudu yang lain tetap bisa nggak? Secara zahir tetap bisa. Paham? Tanpa ente niat ente bisa tetap cuci muka, ente bisa tetap basuh tangan, ente tetap bisa mengusap kepala, ente tetap bisa basuh kaki, tetap bisa. Terus bagaimana cara memahami hadis ini? Oh, berarti di situ kata usul fikih ada dalalatul iqtida. Ada kalimat yang tersembunyi yang mesti kita ungkap kalimat tersembunyi tersebut. Kalau enggak, maka enggak sempurna pemahaman kita terhadap susunan kata itu. Maksudnya apa? Di sini ulama ngartiin. Kata ulama madhab Syafi'i, innama sihhatul a'mal binniyat. Sesungguhnya sahnya sebuah amal bergantung pada niat. Andai kata nggak ada niat, amalnya tetap ada, tapi sah atau tidak? Nggak sah. Wudu nggak pakai niat, sah nggak? Walaupun cuci mukanya ada, walaupun basuh tangannya ada, tapi sah atau tidak? Makanya ada dikira-kirakan maksudnya sesungguhnya amal bergantung niat, maksudnya sesungguhnya sahnya amal bergantung pada niat. Paham? Itu namanya dalalatul iqtida. Nah begitu juga di sini nih, di ayat ini nih. Maksudnya wada'na anka wizrak, dan kami letakkan atasmu, kami turunkan atasmu apa? Wizrak, wizirmu. Kata ulama sebagian ulama mengatakan maksudnya bukan wizirnya Nabi, tapi ada kalimat yang dikira-kirakan ay wizra ummatik. Ay wizra ummatik, dan kami letakkan, kami turunkan atasmu apa? Wizir ummatik, dosa umatmu. Jadi ada kata-kata umat di situ maksudnya. Alladzyan qad dhahrak, yang mana dosa umatmu itu memberatkan bebanmu. Rasulullah kan berat dengan dosa kita. Kita yang dosa, Rasulullah yang sedih. Kita yang dosa, Rasulullah minta ampun. Kita yang dosa, Rasulullah yang kecewa. Dosa kita ini ngebebanin Rasulullah. Nah, Allah mengatakan apa? Wada'na anka wizrak, dan kami ampuni tuh, kami letakkan itu wizrak, ay wizra ummatik, dosa umatmu. Ketika mereka masih jahiliyah, kan waktu di jahiliyah ada yang ngubur anak perempuannya, ada yang minum minuman keras, ada yang nyembah berhala. Itu kan memberatkan Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, wada'na anka wizrak, dan kami letakkan, kami turunkan wizrak ay wizra ummatik, dosa daripada umatmu di masa jahiliyah tersebut memberatkan daripada bebanmu, maka diturunkan itu dengan apa? Dengan al-Islam, dengan masuk al-Islam, ya jubbu magablah. Karena yang namanya Islam itu menggugurkan apa-apa yang sebelum Islam. Orang kalau masuk Islam, begitu dia baru masuk Islam, baru syahadat, itu seperti bayi baru lahir, bersih, suci, nggak ada dosa apapun. Walaupun sebelum masuk Islam dia pernah ngebunuh, sebelum masuk Islam dia pernah mencuri, sebelum masuk Islam dia pernah mabok, sebelum masuk Islam dia pernah begini begitu, pernah begini begitu. Begitu dia masuk Islam, Islam yajubu magablah. Dosanya tuh Allah cuci, itu Allah bersihin tuh. Kira-kira jelas atau tidak? Nah begitu juga ini nih, Nabi Muhammad ini dulu umatnya Nabi sebelum masuk Islam di zaman jahiliyah macam-macam. Dan dosa itu akan memberatkan Nabi, akan membuat Nabi itu kepikiran. Nabi ini kan mikirin banget umatnya. Nah itu beban diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk jelas atau tidak? Insya Allah itu maksudnya. Di antara salah satu penafsiran ulama, wada'na anka wizrak. Ada lagi yang mengatakan wada'na di situ
Maksudnya wada'na bukan diletakkan, tapi wa'asamnaka minal wizr. Wa'asamnaka minal wizr, dan kami jaga engkau dari dosa. Ada yang mengartikan seperti itu ulama. Intinya jangan sembarangan ngartiin. Jangan sampai kita ngartiinnya dan kami letakkan darimu wahai Muhammad dosa-dosa. Wah, berarti Nabi Muhammad pernah berdosa. Nah, ini kacaunya kalau ngaji tanpa guru, ngaji tafsir nggak merujuk ke penafsiran para ulama, cuma modal buka kamus, modal buka terjemahan, akhirnya salah dalam memahami Al-Qur'an, salah dalam menyifati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maksudnya firman Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tinggikan tuh penyebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap disebut Allah pasti disebut Nabi di situnya. Pasti. Kenapa? Karena Allah muliakan Rasulullah. Kita syahadat. Cuma syahadat bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Habis itu nggak nyebut nama Nabi. Kira-kira syahadat kita sah apa kagak? Nggak sah. Allah tinggiin tuh nama Nabi. Ente mau bersaksi ada Tuhan 1000 kali lagi. Kalau ente nggak bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, nggak diterima tuh pengakuan ente. Ini termasuk warafa'na laka dzikra. Aku tinggikan namamu. Bi antuzkar ma'a dzikri. Tidaklah disebut aku kecuali disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di azan, kira-kira azan. Kalau nggak cuma asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, langsung hayya 'alas shalah, nggak disebutin nama Nabi, nggak pakai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, azannya sah apa kagak? Nggak sah azan ente. Dianggap belum azan ente. Kenapa disebut itu nama Nabi? Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat engkau wahai Muhammad. Di mana disebut namaku, maka di situ disebut namamu. Allah, luar biasa. Khutbah. Orang khutbah Jumat biar kata alhamdulillah sampai bibirnya doer lagi. Alhamdulillah sampai doer kagak berhenti. Habis itu kagak sholawat, nggak nyebut nama Nabi, bisa nggak khutbahnya? Nggak sah khutbahnya. Wa rafa'na, ditinggiin tuh nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Setiap Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah, selalu sesuatu ya Rasul. Dan taatlah kepada Rasul, taat Allah doang nggak cukup. Itu ngaku taat kepada Allah, tapi dari Rasulullah ente nggak ambil, nggak diterima ente. Wa rafa'na laka dzikrak. Luar biasa. Diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an disebutkan nama Nabi. Bahkan di Al-Qur'an ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu orang-orang sebelum umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi ahlul kitab. Itu mereka kenal Nabi Muhammad, saking jelasnya ciri-ciri nama Nabi Muhammad tuh di kitab-kitab sebelum artinya itu mereka mengenal Nabi Muhammad lebih dari mereka mengenal anak mereka sendiri. Saking gamblangnya penyebutan nama Nabi. Nah, ini termasuk wa rafa'na laka dzikrak. Nah, nabi-nabi sebelumnya diperintahin untuk nyeritain tentang Rasulullah, tentang sifat-sifatnya Rasulullah. Sebelumnya Nabi itu semua nyeritain tentang sifat Rasulullah, ini belum lahir. Wujudnya Rasulullah belum lahir, cahaya Rasulullah udah ada, tapi fisiknya Rasulullah belum lahir. Tapi nabi-nabi dari sebelumnya tuh udah nyeritain tentang Rasulullah. Ini bagian dari wa rafa'na laka dzikrak. Allah. Jadi kita besok-besok kalau baca Alam Nashrah, kita bayangkan bagaimana keagungannya Rasulullah. Kalau udah bayangkan keagungannya Rasulullah, maka secara otomatis kita bayangkan bagaimana agungnya pencipta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Nah, nabi-nabi sebelumnya itu walaupun Nabi Muhammad belum lahir tapi mereka udah diambil janji, diambil sumpah setia. Manakala ketika nabi yang namanya Ahmad sallallahu alaihi wasallam itu diutus muncul, andai kata kalian masih hidup kalian ikut ke dia. Ikut kata Allah. Nah, ini termasuk wa rafa'na laka dzikrak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Allah. Mudah-mudahan kita ikut mulia karena memuliakan Rasulullah. Kita ikut agung dunia akhirat karena mengagungkan Rasulullah. Kita ikut diangkat derajat kita karena kita berusaha bagaimana menyanjung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Rasulullah mengasih kabar gembira. Allah mengasih kabar gembira kepada Rasulullah. Rasulullah ini berjuang, dicaci, dimaki, sampai ke Taif dilempari batu. Rasulullah ketika sujud dilempari kotoran. Rasulullah mau dibunuh. Rasulullah, oh luar biasa. Semua segala macam cobaan dihadapi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ngasih kabar gembira buat Rasulullah. Apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali sampai. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Syuf. Ini kalau kita terjemahin ke pakai bahasa Indonesia kelihatannya biasa aja pengulangan 2 kali ini. Tapi kalau kita teliti pakai bahasa Arab, itu pengalangan 2 kali nggak sembarangan, ada rahasia di situ. Nah, di dalam ulumul Quran, ini Zubdatul Itqan, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Ringkasan dari Itqannya Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti punya kitab ulumul Quran namanya Al-Itqan fi ulumil Quran. Besar kitabnya. Nah, diringkas sama Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Nah, Zubdatul Itqan ini diringkas lagi jadi qawaid asasiyah. Karena pembahasannya banyak yang mirip-mirip. Nah, di Al-Quran tuh kalau udah disebutin kalimat yang sama, disebutin beberapa kali tuh ada beberapa kemungkinan di Al-Quran. Nah, kalau dalam bahasa Arab tuh ada namanya ma'rifat nakirah. Ada kalanya pengulangan itu 2 kali sama-sama ma'rifat. Ada kalanya pengulangan itu 2 kali tapi sama-sama nakirah. Ada kalanya pengulangan itu sekali ma'rifat, sekali nakirah. Ada kalanya nakirah dulu baru ma'rifat. Anak kasih contoh yang sederhana lah. Ma'rifat nakirah tuh gak harus berkaitan dengan alif lam. Tapi anak kasih contoh yang gampang pakai alif lam aja dulu lah.